paling penting sebenarnya dari semua itu adalah moralitas, ya kan? Sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita, gitu. Ya, halo saudara, jumpa lagi bersama saya Rahmawati di Dialog Presisi. Institusi Polri saatnya kembali berbenah dari apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang melibatkan mantan Kadipropam Polri menyedot perhatian publik dan media. Dan tentunya ini peristiwa yang menjadi sebuah pembelajaran yang penting untuk institusi Polri. Dan untuk mengembalikan kepercayaan publik pada Polri tentunya tidaklah mudah. Lantas langkah apa yang harus dilakukan institusi Polri untuk bisa kembali dicintai masyarakat dan kepercayaan publik kembali meningkat. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia yang juga selaku Ketua Kompolnas, Bapak Mahfud MD. Selamat siang Bapak, terima kasih. Siang, Rahma. Iya, Pak Mahfud, dilihat dari saat ini yang terakhir-terakhir ini penanganan kasus Brigadir Joshua sampai akhir ini kemarin telah ditolak permohonan banding dari Irjen Verdi Sambo. Bagaimana Bapak melihat dari penanganan kasus Brigadir Joshua ini bisa mendapatkan perhatian publik kembali dan bagaimana bisa Polri membalikan kepercayaan publik? Ya, dari itu bisa dilihat dari aspek yuridis dan aspek etis ya. Aspek yuridis saya kira semua masyarakat Indonesia itu memberi apresiasi terhadap Polri karena bisa masuk ke dalam fakta-fakta pendahuluan tentang terjadinya pembunuhan itu, bukan tembak-menembak itu. Dan itu ditunjukkan oleh Polri dengan tegas. Kapolri tegas, begitu ditemukan fakta itu langsung dilakukan langkah-langkah hukum dan penersangkaan secara tepat. Dan jangan main-main, Kapolri itu langsung memerintahkan pasal 340. Itu bukan main-main, itu maksimal di dalam seluruh jenis tindak pidana. Kejahatan apapun, hukumannya yang paling berat ya seperti 340 itu. Hukuman mati. Apapun terorisme ya hukuman mati. Dan ini masuk yang diapresiasi oleh masyarakat karena rasa keadilan masyarakat memang menuntut itu. Dan di sini public common sense, rasa keadilan itu lalu ditangkap oleh Polri, oleh Kapolri, lalu diambil langkah-langkah yang sekarang menurut saya sudah benarlah tracknya. Yang kedua, aspek etis, bahwa ini kan menyangkut budaya, menyangkut etika organisasi gitu ya, dan itu langsung ditegakkan juga. Kalau dulu yang saya dengar sebelum jadi Menko Polhukam itu, kalau seorang polisi melakukan tindak pidana itu baru setelah dihukum pidananya lalu diadili etiknya. Tapi yang sekarang benar, karena etik dan hukum itu berbeda jalurnya. Hukum itu adalah produk etik. Nah, ada nilai-nilai etik yang belum menjadi hukum, itu juga harus ditaati. Oleh sebab itu etik harus ditegakkan, hukum ditegakkan, tidak harus yang satu nunggu yang lain. Dan ini dilakukan oleh Polri sekarang, sehingga pecat tanpa harus menunggu pengadilan pidana, karena pelanggaran etiknya sudah terjadi. Pengakuan merencanakan, lalu saksi pembunuhan, kemudian ada yang memindahkan CCTV, ada yang membukakan pintu, membuat surat yang seakan-akan itu sebuah keharusan hukum gitu. Nah, semua itu etik ya. Nah, sampai kemarin jalan. Juga putusan banding ditolak ya Pak? Putusan banding ditolak. Itu bukti bahwa penegakan etik itu jalan. Sebelum jadi hukum, masalah etik itu harus ditegakkan oleh institusi. Itulah sebabnya hukuman etik dan hukuman pidana itu beda. Kalau pidana itu hukumannya ya kalau salah itu masuk penjara, didenda, hukuman mati. Tapi kalau etik, pemecatan, skoras, penurunan pangkat, demosi, dan ini jalan sendiri gitu sebagai sebuah aturan disiplin organisasi. Ya, baguslah, bagus. Ya, menurut temuan survei dilakukan banyak lembaga survei bahwa kepercayaan publik terhadap Polri saat ini sedang menurun, Pak. Sedang menurun. Ya, betul sekali. Dan dengan adanya FGD yang dilakukan Kompolnas saat ini adalah akselerasi reformasi kultural. Apa yang dimaksud dengan akselerasi reformasi kultural ini, Pak? Yaitu reformasi kultural, karena sebenarnya pembangunan hukum itu menurut teorinya ya
itu kan harus 3. Kalau kamu mau membangun hukum itu ada 3. 1, buat aturannya yang benar. Apakah aturan yang benar cukup? Enggak cukup. Harus aparatnya benar juga. Legal structure, ini legal substance aturannya. Lalu yang ketiga legal culture. Nah, kita yang agak lemah di legal culture-nya ini. Sehingga kita oke lah, kita enggak usah persoalkan terlalu dalam dulu masalah isi peraturan dan struktur ketatanegaraan Polri ini, tapi mari kita lihat kulturnya ini. Karena kan ada di masalah kultur, ya. Nah, yang kemudian mempengaruhi kinerja struktur yang sudah bagus ini sebenarnya. Nah, ini arti akselerasi reformasi kultural. Jadi kulturalnya. Artinya sangat menjadi penting bahwa reformasi kultural di tubuh Polri ini harus diperbaiki atau benar? Iya, memang harus diperbaiki. Misalnya kedisiplinan yang membabi buta itu kan tidak boleh menjadi kultur begitu. Dan Friedman ya di dalam bukunya Legal Theory itu kan menyebut gitu. Anda tidak ada gunanya dong memperbaiki isi aturan dan membuat pejabat ini kalau budaya hukumnya, legal culture-nya tidak benar. Jadi substance culture dan structure itu harus saling menguatkan. Nah, ini agak timpang di culture-nya. Iya, dari FGD pasti apa yang ingin dicapai tujuannya, Pak, sehingga dapat mendapatkan masukan-masukan atau solutif yang positif buat Polri, Pak. Iya, bagaimana cara membangun kultur ya di lingkungan Polri. Karena begini, kalau FGD itu seminar FGD atau apa gitu biasanya hanya menemukan masalahnya. Wah, ini kulturnya enggak bagus. Tapi mudah-mudahan FGD itu tahu jalannya. Oh, untuk memperbaiki ini caranya begini. Di strukturnya mungkin ada yang disesuaikan begini pada tingkat teknis misalnya. Mungkin ada materi aturan pada tingkat PP atau Perpres atau Perkab gitu. Mungkin perlu diperbaiki untuk menyesuaikan agar kultur ini bisa berjalan dengan baik. Dan untuk berbenah Polri yang ke depan untuk mewujudkan Polri yang presisi, apa sih menjadi catatan penting dari Pak Menko Polhukam? Yaitu pertama kedisiplinan tentu saja, lalu yang paling penting sebenarnya dari semua itu adalah moralitas, ya kan? Sikap tamak, hedonis, sewenang-wenang, kesombongan itu kan termasuk dalam lingkup moralitas kita, gitu. Bagaimana menjadi polisi yang humble, gitu. Orang selalu menyebut nama Hugeng, tapi oke lah itu barangkali mimpi, dan memang pada saat itu ya situasinya memang memaksa Hugeng tampil seperti itu. Tapi mari kita membuat diri kita masing-masing. Periode kita ini mau berbuat apa agar Polri itu bermanfaat kehadirannya bagi bangsa dan negara. Betul sekali. Ya, penguatan Kompolnas untuk mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri, ini penguatan Kompolnas sebagai pengawas ya Pak, fungsional. Ya. Yang selama ini yang dilakukan sudah harus ditingkatkan atau bagaimana ya, Pak? Kita juga sudah menyampaikan Kompolnas ini jangan hanya memantau dan menyampaikan, tapi mulai dari perencanaan supaya ikut juga mengawasi. Kemudian pada saat evaluasi, implementasi sesudah ada hasil pantauan, dirumuskan, kemudian disampaikan nih. Ini kan harus dikontrol sampai mana gitu. Oleh sebab itu kalau di dalam lingkup penegakan hukum secara umum kami di Kemenko Polhukam itu misalnya di bidang tindak pidana punya sistem pengendalian tindak pidana terpadu berdasarkan teknologi berbasis teknologi informasi. Nah, di situ supaya misalnya Kompolnas punya usul ini, Kompolnas menyampaikan laporan ini, itu sebenarnya harus bisa dikontrol secara IT, ya, secara elektronik. Oh, ini laporan Kompolnas tanggal 1 Agustus sekian. Nanti 1 September sampai apa bisa dikontrol, apakah ngendon atau sudah ada disposisi atau sudah ada langkah. Nah, itu semuanya supaya masuk ke situ Kompolnas, bukan hanya menyampaikan lalu lupa, tidak diberitahu, tidak dapat feedback dari temuannya, itu kurang bagus bagi perjalanan Polri sendiri, sehingga terjadi seperti ini kan semuanya jadi repot sekarang. Betul. Karena dulu Kompolnas belum sampai ke sana, bertanya dulu rekomendasi saya sampai apa gitu kan, tidak boleh, tidak bisa dulu bertanya dari sudut mekanisme yang tersedia. Betul sekali. Hanya pantau, catat, sampaikan.
Itu gimana pelaksanaan sudah disampaikan? Itu Kompolnas tidak bisa masuk ke sana. Waktu merencanakannya gimana sih? Juga belum bisa masuk ke sana gitu. Apa yang diharapkan untuk kedepannya untuk Ya kita Polri, Pak? mungkin nanti kita akan merevisi Perpres sedikit dengan kalimat-kalimat narasi yang lebih sederhana aja lah, bahwa pengawasan itu yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi itu dengan segala elemennya itu perlu masuk menurut saya. Dan kalau memang ingin baik tidak perlu resisten terhadap itu. Dan saya kira kejadian sekarang ini menyadarkan kita bahwa itu perlu input dari Kompolnas, dari masyarakat, dari LSM, semuanya harus ada olahan dan bisa masukan positif ya Pak? Iya, bisa dijejak. Ini ada di mana nih kasus ini sekarang? Ada di mana kasus ini sekarang gitu kan? Kasusnya banyak sekali, tapi kalau diolah sedemikian rupa, kita tinggal misalnya Kompolnas nanti punya alat gitu ya, aplikasi. Saya ingin tahu laporan saya tanggal sekian terkasus kasus Simalungun jeret. Nah, ada jawaban di sana. Ini surat Anda masuk tanggal sekian. Sekarang disposisinya tanggal sekian dari pimpinan, langkah yang sekarang dilakukan sekian. Gitu bisa koordinasinya lebih efisien dan efektif ya Pak dengan digitalisasi dan laporan secara digital seperti itu. Harapannya ke depan kerjasama Kompolnas dan Polri itu lebih harmonis dan lebih baik lagi. Betul sekali Pak. Terima kasih Pak Menko Polhukam selaku Ketua Kompolnas Bapak Mahfud MD atas waktunya. Terima kasih atas masukan-masukan positif kepada Polri Pak. Apa yang menjadi masukan-masukan positif untuk institusi Polri dapat mengembalikan kepercayaan publik kepada Polri tentunya akan menjadi masukan yang baik buat Polri. Demikianlah Dialog Presisi kali ini. Sampai jumpa dan salam presisi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.